Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di mata kuliah Keamanan Informasi yang diampu oleh Pak Alam dan Pak Randi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil dari tugas kelompok yang sudah kami buat. Adapun judul yang kami ambil yaitu modifikasi algoritma Caesar dan Root-Zipper pada kode SCII dalam meningkatkan keamanan pesan teks. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Paikar Nasir dengan NPM 217006070. Yang kedua ada Muhammad Bayu Setiawan dengan NPM 21700608083. Yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator Reja Muhammad Rahman 21700606068. Untuk mengefektifkan waktu langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerahasiaan pesan atau informasi sangat penting untuk dilindungi agar tidak mudah dikenali oleh orang yang tidak berwenang. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk melindungi suatu pesan. Kriptografi adalah bidang ilmu yang menggunakan persamaan matematika untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Teknik ini melibatkan pengubahan data menjadi kode kepemilikan, sehingga informasi tersebut tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali mereka yang memiliki izin yang tepat. Contoh algoritma kriptografi yang umum digunakan adalah algoritma simetris yang menggunakan cipher yang sama untuk enkripsi dan deskripsi, sehingga informasinya tidak mudah dipahami. Kriptografi menggunakan berbagai teknik untuk mengenkripsi data seperti cipher Caesar. Dalam kriptografi klasik konvensional, sebagian besar plain text hanya berisi huruf. Jika kita memasukkan angka atau karakter lain, teks tidak dapat dienkripsi. Untuk menjelaskan hal ini, kami akan menggunakan standar ASCII untuk mewakili karakter standar yang ada. Untuk karakter standar ASCII tersedia 255 karakter dengan menggunakan cipher klasik yang dapat digunakan pada zaman modern. Keterbatasan hanya menggunakan alfabet dan dihilangkan dengan cara ini. Metode cipher klasik dan Caesar cipher akan sulit diuraikan ketika probabilitasnya adalah 255 karakter. Contoh penelitian terdahulu dengan menggabungkan Caesar cipher dengan algoritma Real-Fast pada penelitian ini, yaitu proses enkripsi plain text dilakukan terlebih dahulu dengan algoritma Caesar cipher. Kemudian untuk cipher text diterapkan algoritma Real-Fast. Kemudian dari penelitian ini adalah ciphertext yang dihasilkan lebih sulit diuraikan, tidak dapat direproduksi dengan mudah, dan tidak dapat ditembus dengan paksa dan mengatasi kelemahan Caesar cipher. Sedangkan dalam penelitian ini, melakukan penelitian dengan melakukan super enkripsi dengan menggabungkan algoritma Caesar cipher dengan algoritma Root-Zipper. Root-Zipper itu sendiri adalah jenis cipher transposisi. Root-Zipper memiliki kunci berupa rute yang diikuti setelah membaca ciphertext dari blok-blok yang tersusun dari plaintext. Plaintext ditulis dalam kotak kemudian dibaca sesuai rute yang dipilih. Penulis memilih algoritma ini karena lebih sulit di-crack karena memiliki rute yang lebih beragam tergantung pengirim pesan. Pada penelitian ini juga akan dilakukan analisis keamanan untuk mengetahui apakah algoritma yang digunakan lebih aman. Mungkin cukup sekian dari pembahasan pendahuluan. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu Setiawan. Kepada Muhammad Bayu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, kriptografi. Kriptografi berasal dari kata Yunani, yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, sedangkan graphein berarti menulis. Oleh karena itu, secara umum kriptografi dapat diartikan sebagai proses menulis atau mengirimkan pesan secara tersembunyi dan rahasia. Kriptografi juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk mengenkripsi teks terang atau plain text yang diacak dengan menggunakan kunci enkripsi sehingga teks tersebut diubah menjadi cipher teks yang sulit dibaca oleh manusia. Berikut ini adalah gambar metode proses enkripsi dan deskripsi. Yang selanjutnya yaitu Caesar cipher. Caesar cipher adalah sebuah teknik enkripsi sederhana yang menggunakan pergeseran huruf pada alfabet.
Dalam Caesar Cipher, setiap huruf pada plaintext digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi ke kanan pada alfabet. Sebagai contoh, huruf A akan diganti dengan huruf D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Proses ini diterapkan pada seluruh huruf pada plaintext sehingga menjadi ciphertext. Misalnya terdapat sebuah plaintext hello, lalu dilakukan proses enkripsi dengan kunci 3, maka menghasilkan ciphertext core, KHOOR. Yang selanjutnya yaitu rute cipher. Rute cipher adalah sebuah jenis teknik transposisi cipher. Nah, kunci dari rute cipher ini terdiri dari rute yang akan diikuti saat membaca blok ciphertext yang telah dibuat dari plaintext. Lalu yang selanjutnya yaitu kode ASCII. ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange yang merupakan salah satu standar yang digunakan dalam mempresentasikan sebuah karakter. Kode ASCII terdiri dari bilangan biner sebanyak 8 bit. Lalu ke yang selanjutnya yaitu metodologi penelitiannya. Metode penelitian algoritma Caesar rute cipher pada kode ASCII bertujuan untuk meningkatkan keamanan pesan teks. Algoritma Caesar dan rute cipher adalah dua teknik enkripsi klasik yang digunakan untuk mengenkripsi pesan dengan cara mengubah karakter-karakter pada pesan menjadi karakter-karakter lain yang tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Modifikasi algoritma Caesar dan rute cipher pada kode ASCII ini dilakukan dengan memperkenalkan beberapa perubahan pada cara enkripsi dan deskripsi pesan teks. Beberapa modifikasi yang dapat dilakukan antara lain mengubah kunci enkripsi, mengubah urutan penempatan karakter pada pesan, lalu mengubah jumlah pergeseran pada setiap karakter pada pesan. Nah, gambar berikut ini merupakan langkah-langkah enkripsi yang dilakukan. Diagram ini mencakup setiap langkah yang dibutuhkan untuk mengenkripsi rute cipher, termasuk pengubahan nilai ASCII, pengaturan matriks untuk rute cipher, dan menambahkan karakter acak jika matriks belum terisi penuh. Yang adalah gambar langkah-langkah deskripsi. Nah, diagram ini mencakup setiap langkah yang dibutuhkan untuk mendeskripsi pesan dari Caesar cipher ke rute cipher, termasuk pengaturan matriks untuk rute cipher dan pengubahan nilai ASCII pada Caesar cipher. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bayu yang sudah menjelaskan bab tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Untuk selanjutnya, bab hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Muhammad Paikar. Pada Muhammad Paikar, persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya saya bahas hasil dan pembahasan. Proses modifikasi enkripsi dalam penelitian ini melakukan perubahan posisi huruf dengan melakukan perkalian dari setiap kunci yang dimasukkan dengan 7. Adapun persamaannya terdapat di persamaan pertama dan kedua untuk dekripsinya. Yaitu rumusnya untuk enkripsi yaitu plain text ditambah kunci dikali 7 dalam kurung lalu mod 26. Sementara untuk dekripsi ciphertext C dikurangi Q atau K dikali 7 di dalam kurung lalu mod 26. Proses enkripsi algoritma Caesar Cipher yang dimodifikasi plain text yaitu keamanan perkaliannya 7, Q-nya 3. Maka prosesnya terdapat di bawahnya sehingga K menjadi F, E menjadi Z, A menjadi V, M menjadi H, A menjadi V, N menjadi I. Sehingga ciphertext dari keamanan dengan kunci 3 yang dikalikan 7 dengan algoritma Caesar Cipher menghasilkan ciphertext sementara yang pertama, yaitu FJ, VH, I, VI. Selanjutnya, ciphertext sementara tersebut dienkripsi kembali dengan algoritma Roche-Cipher.
Algoritma tersebut mengubah urutan karakter-karakternya berdasarkan pola tertentu. Proses enkripsi, yaitu teksnya diambil dari ciphertext yang sementara pertama, FJVHVIVI, dengan jumlah baris 4, dan arahnya digeser ke kanan, sehingga prosesnya yang asalnya FJVH 4 huruf, setelah itu VIVI 4 huruf, setiap 4 huruf digeser ke kanan. Digeser ke kanan satu kali menjadi HFJV dan IVIV. Sehingga ciphertext dari FJVHVIVI dengan jumlah baris 4 dan arah ke kanan dengan algoritma row chipper menghasilkan ciphertext sementara 2, yaitu HFJ VIVIV. Selanjutnya, ciphertext sementara tadi dikonversikan kembali ke dalam tabel ASCII menjadi data desimal, biner, heksa, dan karakter dengan jumlah karakter kunci yang sama dengan jumlah karakter plain text-nya. Dalam penelitian ini menggunakan kunci rahasia seperti yang terdapat pada tabel. Berikut tabelnya, hasil konversi menjadi biner. Selanjutnya, pesan biner dan kunci biner di XOR-kan sehingga menghasilkan XOR yang terdapat pada tabel. Kemudian hasil XOR dikonversikan ke dalam heksa dan desimal seperti yang terdapat di tabel. Setelah dikonversi, selanjutnya akan dikonversi ke karakter chipper sehingga menghasilkan ciphertext terakhir dengan karakter chipper. Lanjut, sedangkan proses dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Proses tersebut dimulai dengan mengkonversi karakter chipper sebagai ciphertext terakhir dari enkripsi 2 ke data desimal, lalu heksa, biner, dan desimal. Dari data desimal akan dikonversi ke karakter huruf. Karakter huruf akan menjadi plain text sementara yang didekripsikan dengan algoritma row chipper. Prosesnya yaitu kebalikan dari enkripsi dengan mengubah arahnya menjadi kiri, yang asalnya kanan menjadi kiri, sehingga menghasilkan plain text sementara yaitu yang tadi FJ, VH, VI, VI. Kemudian didekripsikan kembali dengan algoritma Charison chipper modifikasi. Prosesnya dengan mengurangi nilai urutan huruf dengan hasil perkalian kunci dengan angka 7. Maka hasilnya akan menjadi plain text awal, yaitu keamanan. Selanjutnya pengimplementasiannya menggunakan bahasa Python yang bantuannya dibantu dengan Google Colab. Adapun logikanya terdapat pada kode program 1-6. Berikut bisa dilihat. Kode enkripsi Caesar chipper modifikasi, row chipper. Setelah itu ada kode program ketiga, yaitu konversi ke ASCII-nya. Setelah itu kode program keempat, dekripsinya, konversi ASCII, lalu dekripsi row chipper, dan terakhir dekripsi Caesar chipper modifikasi sehingga menjadi plain text awal. Hasil eksekusinya bisa dilihat di gambar 4.1 sampai 4.6. Sekian mungkin dari saya mengenai hasil dan pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ikar yang sudah menjelaskan bab hasil dan pembahasan. Untuk semua bab sudah dijelaskan, maka saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami buat. Modifikasi algoritma Caesar dan row chipper pada kode ASCII dapat menjadi pilihan yang efektif dalam meningkatkan keamanan pesan teks. Modifikasi pada algoritma Caesar seperti penggunaan langkah geser yang berbeda-beda untuk karakter pesan teks dan dapat permutasi karakter berdasarkan aturan tertentu. Dapat membuat enkripsi menjadi lebih kompleks dan sulit dipecahkan tanpa pengetahuan yang tepat. Sementara itu, modifikasi row chipper dengan mengubah urutan karakter pesan teks sesuai dengan pola tertentu dan menggunakan kunci atau aturan pengisian matriks juga dapat meningkatkan keamanan pesan teks dengan menghasilkan pola yang sulit ditebak oleh penyerang. Dengan mengimplementasikan modifikasi-modifikasi ini, pesan teks menjadi lebih terlindungi dan sulit untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga keamanan pesan dapat ditingkatkan secara signifikan.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.